Terus saya juga tertarik sama Geopark Meratus, alhasil mau bikin project tentang Geopark Meratus ke masyarakat. Jadi tentang bagaimana Geopark Meratus itu yang sebenarnya kan banyak masyarakat yang belum tahu kan. Bepandiran Santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya kita di podcast Bepandiran Santai. Nah, hari ini kami mendapatkan tamu yang luar biasa. Memang tamu kita podcast itu memang selalu luar biasa ya. Ini tamu kita ini perempuan yang cantik, menarik, energik, sibuknya luar biasa. Jadi susah dihubungi. Namanya Dila. Nah, selamat pagi Dila. Selamat pagi Bu. Ketemu lagi kita ya. Iya. Teman kita ini Dila baru saja menyelesaikan pembuatan film pendek Langara. Tapi sebelum kita ngomong soal Langara nih, sebaiknya Dila perkenalkan diri dulu untuk Sobat Antara. Oke. Hai semuanya, aku adalah Suprihana, sekarang berusia 21 tahun. Aku suka sekali bikin project, khususnya film pendek, dan sekarang berkesempatan bekerja sama dengan Antara Kalsel untuk membuat film pendek, yaitu Geopark Film Project. Nah, selain sibuk, yang kata ibu tadi sibuk, karena kenapa? Karena aku kebetulan sibuk kuliah sama ngajar, jadi agak susah sedikit dihubungi. Tapi it's very honor for me to be here dan berada di podcast yang luar biasa ini, dan tentunya bersama dengan ibu yang sangat cantik, teman-teman. Sibuk banget loh. Jadi ya, kalau saya WA nih, saya WA dia itu hari ini, mungkin bulan depan baru dibaca. Jadi mungkin ya kalau cowoknya WA minta kita keluar yuk jalan-jalan gitu, terus 2 hari kemudian baru dibaca. Iya gitu, betul ya. Bu. Jadi udah lupa itu cowoknya, dia baru ngajak gitu. Oke, kita kembali ya. Iya Bu. Ini soal film Langara. Film itu tentang apa sih? Boleh kalau diceritakan untuk teman-teman? Kalau film Langara ini sendiri itu bercerita tentang seorang gadis yang dari desa Bu. Dia itu punya mimpi yang besar untuk menjadi seorang desainer. Tapi ya namanya ya kita hidup dibesarkan oleh orang tua, pasti ada rasa di mana orang tua kita itu nggak mau melepas anaknya. Jadi sebenarnya ini cerita tentang seorang gadis yang punya mimpi besar namun terhalang sama ayahnya Bu. Karena kebetulan ada banyak hal gitu, ada pergolakan batin dari ayahnya ini yang membuat ayahnya susah untuk melepas anaknya ini. Itu sih Bu. Nah, ini kan ceritanya kan sebenarnya tadi seperti Dila bilang soal Geopark Meratus, proyeknya Geopark Meratus ya. Betul. Misinya apa dari Nah, film ini? Jadi misi dari film ini adalah kita berusaha untuk memperkenalkan apa itu sih Geopark Meratus, tapi dengan cara soft selling. Makanya kita bikinnya nggak dokumenter teman-teman, kita bikinnya ini short movie, ada alurnya, ada ceritanya, ada konfliknya, di mana film ini tuh bertujuan sebagai sarana promosi khususnya, yaitu pariwisata yang ada di Kalimantan Selatan Ibu. Karena mungkin teman-teman sering dengar Meratus kan, tapi kayaknya di sini Geopark Meratus itu adalah sesuatu yang masih baru untuk masyarakat. Nah, selain itu juga film ini karena merupakan film pertama yang mempromosikan Geopark Meratus, jadi kami berusaha untuk menunjukkan pariwisata yang ada di Kalimantan Selatan dikemas lebih menarik melalui film pendek Bu, dengan tujuan promosi. Itu sih Bu. Emang sih kalau orang luar itu ya, kalau mendengar Meratus itu sepertinya pengen tahu banget itu loh. Mereka udah mendengar Meratus bahwa itu rumahnya orang Dayak, orang Banjar, pengen tahu lebih banyak gitu ya. Mungkin salah satunya untuk memperlihatkan juga ya seperti apa sih itu ya. Betul Bu. Karena mungkin kalau orang dengarnya Geopark Meratus, pikiran pertama mereka adalah oke, ini kayaknya alam gitu. Tapi sebenarnya kan ketika kita bicara alam, kita bicara apa yang kita tinggali gitu. Jadi Geopark Meratus itu adalah where we live in, di mana ada masyarakatnya, di mana ada flora dan faunanya, dan di mana juga ada situs geologinya. Jadi we try to show that it's not only about the nature, but it also about the people and our culture. Makanya nanti kalau kalian nonton, kalian bakal lihat ada makanannya, ada tariannya gitu, ada pariwisatanya itu sih. Kayaknya udah
udah kena banget deh sama geopark nih. Iya, kebetulan Bu. Sejauh mana sih Dila tahu soal geopark itu? Jadi awalnya sebelum project ini Dila itu kurang tahu kan Bu sama geopark, tapi setelah menggarap film ini kayak I start to love the ideal of geopark itself. Yang ngeracunin soal geopark siapa? Ibu. Jadi teman-teman yang ngeracunin tentang geopark itu ibu sama bapak. Jadi kan awal-awal kayak oke, kita ada project tentang geopark, tapi kayak I have no idea about that, right Bu? Terus pas ngerasain syuting, apalagi kalau kita belajar langsung ke alam, kita itu lebih paham gitu Bu. Oh ini ternyata maksud bapak dan ibu teman-teman. Jadi geopark. Jadi pertanyaan ibu tadi apa? Jadi lost kan saya, saking excited. Soal geopark, sejauh mana kamu tahu soal geopark? Dila taunya kalau geopark itu kan geopark adalah di mana kita tinggal. Itu kalau di informasi ya guys, kalau geopark Meratus itu ada di 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan, di mana itu membahas tentang situs geologinya. Nah makanya nama geopark itu adalah Taman Bumi. Jadi ada situs geologi, ada tentang flora dan fauna, dan juga ada masyarakat, bagaimana masyarakat hidup berdampingan dengan alam, di mana mereka dapat memanfaatkan alam itu dengan baik. Khususnya ini pariwisata sih Bu. Tos dulu. Udah bisa kan Bu jadi BA-nya Geopark Meratus. Nah sekarang itu judulnya kan Langara. Langara itu apa? Din kenapa ngambil judul Langara? Langara. Nah, kalau misalnya teman-teman Google nih, Langara itu apa? Nanti yang keluar adalah bukit. Jadi Langara itu adalah salah satu geopark site yang ada di Kalimantan Selatan, tepatnya di Loksado Ibu. Itu adalah sebuah bukit yang memiliki nilai yang luar biasa, bukan cuma dari pemandangannya keren nih, tapi dia juga punya nilai geologi yang keren juga Bu, bebatuan. Kayaknya Ibu tahu deh. Bisa dibagikan nggak Bu? Manusia batu alasannya. Jadi itu Langara itu bukit yang ada di Loksado. Terus kenapa jadi kami pilih Langara? Karena pemeran utama kami ini di sini namanya Jara, dia itu punya ikatan yang kuat gitu Bu sama Bukit Langara, kayak where her dream start is from Langara, dan dimana dia dapat inspirasi juga dari Langara. So we think that ini tempat it's beautiful, but it also have the special place di karakter utama kami, di hati karakter utama kami. Jadi karakter utamanya itu desainer ya? Iya, desainer Bu. Dia mendapat banyak inspirasi di Langara. atas Bukit Langara itu, dan view-nya memang bagus banget. Betul sekali teman-teman. Bagus banget. Banyak ngambilnya di mana? Di Loksado itu ya tentunya ya? Kami syutingnya banyak di Loksado. Loksado itu di hulu sungai selatan ya? Hulu sungai selatan. Betul Bu. Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Langara itu bukit. Harus ke sana deh teman-teman. Iya, Bang, harus. Nah, ini sekarang kita nyinggung sedikit soal Dila ya. Dila itu sebenarnya sejak kapan sih bikin film-film kayak gini? Kan tadi udah bilang tuh masih mahasiswa, masih kuliah gitu kan. Sejak kapan sih mulai bikin kayak gini? Sebenarnya kalau misalnya sering sih Bu, ini baru aja nih kayaknya minggu kemarin orang tuh nanya jurusan kamu apa katanya, terus Dila bilang jurusan saya bahasa Inggris. Terus orang kayak nggak jelas kayaknya ya, nggak jelas iya, itu. kok bahasa Inggris tiba-tiba jadi sutradara gitu. Betul. Nah sebenarnya kalau misalnya diulik lagi, dulu Dila pas SMK Bu, pas umur 16 tahun masuk jurusan perfilman, pertelevisian. Nah dari situ Dila yang awalnya mau jadi host, mimpi Dila pengen jadi host, ternyata terjun di bikin film pendek dan jadi kru dan biasa jadi sutradara. Nah dari situ muncul kecintaan kayak kerja di balik layar itu menyenangkan gitu. Jadi selama 3 tahun sekolah di SMK itu belajar bikin cerita pendek sama teman-teman, bikin project, terus dilanjut setelah itu bikin production house sama temen Dila. Oh, punya production house? Iya, jadi kami garap apa namanya? Creator Production. Jadi kami biasanya tuh bikin project wedding atau project profile, sekolah atau project musik video. Nah sebenarnya dari situ sih Bu, walaupun jurusannya bahasa Inggris tapi soft skillnya atau freelancingnya itu adalah bikin sinematografi. Makanya tapi ini serius lah ya? Serius dijalanin terus apa hanya sekedar hobi aja? Sebenarnya berdampingan sih Bu, beriringan, kayak mau diseriusin dari dulu. Diseriusin, ya? Iya, Okay. tapi karena harus manage waktu, jadi kesannya orang melihatnya ini nggak serius kayaknya di sutradara, karena dia kan nggak fokus ke situ, padahal sebenarnya diseriusin. Ya. Sebelum ini sudah bikin apa? Sebelum yang Langara ini? Sebelum, alhamdulillah kan kemarin project kolaborasi sama Bapak Wali Kota sama Ibu bikin yang Hipnosilah itu. Buat lo. Yang pertama itu sama Wali Kota. Yang Iya. kedua sama Gubernur ya? Iya, sangat yang ini ya. Sama Gubernur. Itu berarti dukungan Pemprov
luar Oke juga biasa ya? sih Bu. Luar biasa. Nah, satu hal yang kagum dan salut sih dari pemerintah Kota Banjarmasin dan juga Kalimantan Selatan, mereka itu ketika ada anak muda yang punya semangat gitu Bu untuk do something, mereka itu mendukung Bu. Walaupun dilihatnya kan Dila ini masih muda gitu, masih pengalamannya belum terlalu banyak, tapi mereka senantiasa untuk mensupport itu. Ya, yang Terus penting Ibu semangat. luar biasa. Yang penting semangat kan. Ya. Semangat guys. Anak muda memang sekarang zamannya anak muda lah. Berikan aku 10 anak muda, akan kuubah dunia. Kata siapa? Kata siapa Bu? Bung Karno. Tuh, oke. Oke Bu. Ngomong-ngomong, Paman Birin gimana? Oh. Actingnya? Sebenarnya kalau first impression ya Bu, saya kira Paman itu orangnya kaku awalnya. Ternyata enggak Bu, kayak he's very nice and kind dan kayak enak gitu diajak bicara. Makanya kayak Gampang diarahin ya? Gampang diarahin dan tentunya saya nggak expect bahwa Paman Birin itu punya nilai seni yang tinggi Bu. Bayangin itu kan kemarin kami tag-nya 1 atau 2 kali dan he did very good job dan sangat very respectful, kayak very nice. He's great. Sekarang ceritain dong. Kenapa, Gimana Bu? tuh pengalamannya lagi syuting ketika di Loksado itu seperti apa? Seru dong? Wah, seru banget sih Bu. Jadi kami kan di Loksado, setelah syuting dari Banjarmasin kami langsung cus ke Loksado. Itu karena tempatnya lumayan. Tunggu. Banjarmasin dulu. Jadi ada berapa lokasi? Ada 2 lokasi Bu. Banjarmasin, Sama Loksado. Sama Loksado. Kiram, 3. sama Kiram. Ada 3. Iya, ada 3 Yang dengan Paman itu di Kiram ya? Di Kiram, betul. Ada Dari Banjarmasin, kemudian Ke Loksado, Loksado, terus Kiram. lanjut Nah, yang ke di Kiram. Loksado gimana tuh pengalamannya? Di Loksado kebetulan karena saya kan nggak pernah ke Loksado ya Bu, terus pertama kali lihat Loksado, wow, this is great gitu, this is going to be great. Tapi saya nggak ngira bahwa ternyata itu akan sangat challenging untuk tim kami. Kenapa? Jadi udah 21 tahun loh, belum pernah ke Loksado. Come on. Iya, saya pernahnya ke Jawa tuh nggak pernah ke Loksado. Makanya sebenarnya film ini buka perspektif saya bahwa oh ternyata tempat di mana saya tinggal itu juga indah gitu. Indah, Biasanya kan betul. stigmanya bahwa aku mau liburan ke sini, mau liburan keluar Pulau Kalimantan Selatan, ternyata kita pun juga punya gitu. Ya, terus cerita Pas itu pengalamannya. di Loksado ya teman-teman. Jadi kan sama ibu juga nih. Ibu intinya selalu mensupport kami, tapi kami kru ini kan ya namanya harus syuting, dan syutingan ini di tempat yang lumayan ekstrim Bu. Kan kemarin tuh di bambu rafting. Bambu rafting, Nah iya. itu nggak usah ditanya ya teman-teman. Sungai Mandit ya? Iya, karena kru-kru saya ini badannya sangat-sangat sehat Bu. Subur. Juga kan kami di bambu rafting itu ini Bu, remuk dan patah Ibu. Apanya? Bambunya Ibu. Bambunya patah? Bambunya patah. Jadi kami kayak lagi syuting, asik syuting karena tim kami yang terlalu sehat di dalam bambu itu akhirnya patah Bu. Terus kayak thank God Tuhan masih menyertai kami dan paman yang bambu raftingnya langsung bantu gitu dan everything is going well. Dan ya terus lain di Loksado yang saya cerita yang asik ya Bu. Maksudnya kayak semua tempat itu punya ceritanya masing-masing, tapi yang nggak terlupakan itu pas bambu rafting sama di Langara Bu. Kami kan naik malam, itu kayaknya jam 3 pagi. Terus jam 3 pagi itu kami semua sama kru cuma harinya kan habis hujan, basah. Terus pas kami naik, itu pokoknya dibilang sama satu kru lain, jangan lihat kemana-mana. Ya udah fokus jalan aja, jangan lihat kemana-mana. Takut ada apa-apa Iya, gitu. ada apa-apa gitu. Terus itu sih Bu, tapi pas sampai naik ke atas kayak terbayarkan gitu bahwa Langara it's very beautiful and amazing. Cakep ya, apalagi sebelumnya malamnya hujan gitu ya. Iya, jadi ceritanya lebih ke tempat yang kami syuting ini sangat indah namun juga sangat menantang untuk kami dan para kru. Nah, kalau Giram gimana? Kan di Giram sama Paman tuh. Gimana kalau Giram? Di Kiram Bu, ini ya Bu informasi Ibu pernah naik motor cross nggak Bu? Enggak. Sama Bu, saya juga. Kamu pernah? Saya baru pertama kali Kemarin naik motor cross sama syuting Paman itu Bu. Kemarin naik? Kemarin naik, jadi pertama pas survei naik itu pas naik bukit deh kayaknya agak kemundur gitu Bu. Terus saya agak kena mental kan Bu. Kayak saya apakah bisa melewati ini? Terus tapi kayak sutradara tidak boleh mundur. Tetap naik kami Bu. Terus kayak oke udah pemanasan nih. Alhasil udah merasa siap syuting Paman Birin, tetap aja Bu namanya naik motor cross kan kayak badan kemana-mana, terus tuh antara mau jatuh dan tidak gitu Bu. Jadi pengalaman luar biasa sih saat di Kiram coba naik motor cross, kami kru-krunya dan juga ngelihat kan sama Paman gitu, kami ngelihat gimana kayak
sisi lain paman kayak he's very passionate about the motocross. Tapi Kiram itu terkenal loh. Jadi kalau menurut pendapat kamu Kiram gimana? View-nya gitu. Sampai kemana sih yang di Kiram itu? Sampai ke ujung, saya lupa sih Bu namanya kayak. Gimana menurut Dila? Kalau menurut Dila itu bisa jadi peluang pariwisata sih Bu, karena untuk Dila nih yang nggak pernah naik motocross itu pengalaman yang menegangkan tapi satu sisi juga menyenangkan. Ya kayaknya kalau misalnya di Kiram itu dibuat kayak pariwisata untuk pengunjung naik motocross kayaknya laku sih Bu. Ya teman-teman harus coba deh. Ada itu. Ada ya Bu. Ada rutenya untuk motocross, bahkan sebentar lagi juga ada, hari ini kayaknya dimulai itu ada enduro, itu juga ada itu. Enduro motocross itu ada. Jadi bahkan pesertanya internasional. Tapi mungkin bisa dicoba buat masyarakat gitu Bu, buat naik motocross. Ada beberapa ya? ada bisa kalau mereka mau bisa. Karena dia ada rutenya. Teman-teman harus coba naik motocross. Terus nanti di atas itu ada kebun kopi, kita lihat view. Dan kalau di Kiram itu Bu, kita bisa ambil jalur yang nyesuaiin sama kita, apakah kita mau lewat kampung, mau lewat kampung atau kita mau lewat jalur yang bukitnya itu. Jadi kalau misalnya teman-teman boleh dicoba ya, harus dicoba. Yang suka motocross, coba di Kiram. Yang nggak suka motocross pun harus mencoba karena itu menyenangkan Bu. Nggak apa-apa, yang penting kan masih hidup sekarang ya. Alhamdulillah ya Bu, masih harus menyelesaikan film ini, saya tidak boleh kenapa-napa. Ya jadi ini Dila ini saking terpaparnya dia dengan Geopark, bahkan sudah masuk, saya dengar sudah masuk Geopark Youth Forum ya? Iya betul. Nah, gimana itu? Coba bisa diceritakan nggak teman-teman? Jadi sebenarnya kan Geopark Youth Forum ini dia itu udah ada di banyak negara, ada lebih dari 100 gitu Bu, dan di Kalimantan Selatan juga dibentuk. Jadi kami sebagai generasi muda itu gimana sih mendukung pariwisata dan bekerja sama pemerintah. Jadi intinya yang kerja itu nggak bisa kan Bu, cuma pemerintah aja. Betul. Penting juga gitu untuk generasi muda, untuk menyebarluaskan informasi, untuk juga bikin project yang bisa bantu masyarakat. Itu sih Bu kalau tentang organisasinya. Dan udah masuk ke dalam youth forumnya. Kemarin dibicarakan, Kalsel, ya? Iya kemarin. Tapi kan ini masih belum resmi kan? Tapi masih dalam rangka pembentukan ya, untuk yang cabangnya Kalsel ya. Betul. Ibu tebak saya masuk divisi mana? Apa? Media lah Bu. Ya. Pastilah ya. Pastilah. Kita media sampai akhir. Cincai lah nanti kalau media sama saya. Iya, betul, cincai. Nah ini dengar-dengar juga si Dila ini juga akan melakukan aksi apa, di Tiwingan Lama ya. Betul. Nah, baru rencana. Kira-kira seperti apa nanti? Nah, masih kaitan juga sama Geopark Meratus itu. Jadi karena terpapar nih bahasanya akibat project film ini, dan saya mulai suka gitu sama konsep dari Geopark Meratus. Kebetulan Dila kan kemarin baru balik gitu dari program, terus punya ide project, bahas sama ibu juga sama bapak, kenapa sih kita nggak bahas, awalnya mau ke Lombok teman-teman, awalnya mau ke Sumbawa, tapi ngobrol sama ibu, kenapa nggak di sini aja gitu. Terus saya mikir, oh iya ya gitu. Terus saya juga tertarik sama Geopark Meratus, alhasil mau bikin project tentang Geopark Meratus ke masyarakat. Jadi tentang bagaimana Geopark Meratus itu, yang sebenarnya kan banyak masyarakat yang belum tahu kan Bu. Jadi kita mau raising the awareness about the Geopark Meratus, terus juga mau bantu masyarakat di sana tentang standarisasi produk, jasa dan lain-lain. Itu sih rancangannya. Itu sebenarnya salah satu jalan untuk edukasi masyarakat juga ya. Betul bahwa sekali. Masyarakat itu sebenarnya banyak juga yang belum tahu Geopark itu seperti apa. Nah, edukasi film ini kan salah satu bentuk edukasi. Betul. Kemudian juga ada apa tadi yang proyek kamu yang di Matang Kelak dan Tiwingan Lama itu, bentuk edukasi ke masyarakat juga dalam bentuk yang lain, langsung offline gitu ya, langsung ketemu ke masyarakat untuk edukasi. Betul. Nah, itu penting juga supaya gimana nanti masyarakat itu bisa terlibat langsung dalam itu. Jadi kita beriringan kan Bu, kita kerjasama karena collaboration is very important in the end of the day. Ya, betul. Dan setelah kalian promosi film kami putar nanti ya kan Bu? Oke Bu, Ya, kita putar nanti. Nah ini sekarang harapannya terkait pemutaran film pendek Langara ini apa? Filmnya berapa menit? 30 menit kan Bu. Film pendek yang cukup panjang ya sebenarnya ya. Film pendek yang cukup panjang itu udah mentok 30 menit, itu film pendek kan. Kami mentok kan.
Itu harapannya apa? Kira-kira nanti seperti apa? Kalau misalnya sebagai generasi muda nih yang bikin project film ini, saya berharapnya untuk teman-teman di Kalimantan Selatan, untuk khususnya buat pencinta film, untuk coba ayo kita bikin lagi film yang berhubungan sama pariwisata gitu. Jadi kita menyalurkan kreativitas kita, sekalian juga kita membantu promosi pariwisata yang ada di Kalimantan Selatan. Terus harapan juga untuk film inti nanti kalau misalnya masyarakat nonton, mereka lebih aware bahwa kita punya sesuatu yang dapat dibanggakan, kita punya potensi yang dapat dikembangkan. Dan untuk orang-orang di luar Kalimantan Selatan, semoga nanti kalau lihat film ini mereka mau berkunjung ke sini karena we have something that gonna make you impressed, like for sure. Jadi bukan cuma kan alamnya. yang di shoot itu kan baru satu aja, Baru satu. baru di Loksado, Langara dan Loksado gitu ya. Baru Yang satu deket kan, lokasi yang dekat dengan kita. Meratus itu kan panjang ya, dari kamu bilang tadi 13 kabupaten gitu kan. Panjang. Dari Banjarbaru sampai ke Kota Baru gitu. Jadi satu spot aja udah cantik, masih cantik. banyak banget spot-spot lain yang cantik-cantik Iya. di Kalimantan Selatan itu. Luar biasa dan nggak ada di tempat lain gitu ya. Betul Bu, setuju. Jadi rencana mau bikin lagi apa lagi? Ya rencana doakan ya teman-teman, semoga ibu dan bapak dapat mensponsori kami, dan juga mungkin penonton ini mau bikin film kan Bu, tinggal hubungi kami Creator Production. Boleh, jadi tantangan juga buat teman-teman ya. Iya betul. Banyak spot-spot di Kalimantan Selatan ini, tempat-tempat indah di Kalimantan Selatan yang belum tereksplor dengan baik gitu. Jadi mungkin bisa digali lagi. Mereka yang di Kota Baru misalnya bikin soal Teluk Tamiang misalnya, atau tempat-tempat lain yang indah-indah itu masih banyak banget ya. Iya betul sih Bu. Semoga kita bisa kayak Korea Selatan, di mana mereka bikin film dan kita secara tidak langsung jadi penasaran gitu Bu sama budayanya, Betul, sama betul. makanannya, Betul. sama Jeju kan itu juga geopark kan Bu. Betul. Pulau Jeju itu semoga geopark Meratus, walaupun ini kan anggaplah ini mimpi kita kan Bu, semoga kita dapat mempromosikan gitu pariwisata kita supaya sehits negara-negara lain. Nah, betul banget itu sebenarnya. Kita yang di Kalimantan Selatan itu sudah seharusnya ya mempromosikan apa yang dekat-dekat dengan kita lah. Potensi kita sendiri itu luar biasa. Jadi ajak teman-teman untuk berkolaborasi, mempromosikan geopark, apalagi geopark Meratus ya, apalagi sebentar lagi kita nih sedang dalam proses menuju UNESCO Global Geopark ya. Jadi supaya kalau semakin banyak diangkat itu kan orang semakin ada banyak yang datang, wisatanya maju, otomatis itu akan perekonomiannya. otomatis perekonomian itu akan terangkat juga. Itu sebenarnya inti dari sebuah geopark adalah itu ya, pemberdayaan masyarakat. Nah, dia terima kasih. Terima kasih. Kayaknya Bu. waktunya habis cepet banget. Iya ya. cepet banget, tapi kayak Masih masih kita banyak bicarakan. yang akan kami bahas di belakang sana. Nanti kita lanjut ya. Iya, setuju. Oke. Ya udah, terima kasih untuk Dila waktunya kasih, Bu. sudah mendatangi kami hari ini di sela-sela kesibukannya. Dan sampai jumpa lagi teman-teman di Pepandiran Santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.